Untuk pengertian desain grafis ini adalah sebuah bentuk seni dengan tujuan untuk memecahkan masalah komunikasi melalui kombinasi elemen grafis. Elemen grafis itu seperti bentuk, garis, wujud, tekstur, warna, dan sebagainya. Dan tujuan desain grafis ini agar visual yang diciptakan itu dapat menjadi sarana penyampaian informasi atau pesan secara jelas dan efektif, bahkan mampu membentuk persepsi manusia akan sebuah hal. Untuk dasar-dasar desain dari setiap media visual, mulai dari seni rupa hingga ke seni modern, desain web, ada detail kecil seperti font yang membentuk sebagian besar komposisi. Ada beberapa elemen yang sangat dasar seperti garis, bentuk, wujud, tekstur, dan keseimbangan. Dari elemen tersebut mungkin tidak nampak terlalu berarti bila dalam bentuk sendiri, tapi ketika kita sudah menggabungkan elemen tersebut, kita telah menciptakan atau membuat sebuah karya yang informatif. Mari kita bedah elemen-elemen tersebut dari yang paling dasar, yaitu garis. Garis ini adalah bentuk yang menghubungkan dua titik atau lebih. Garis ini terdapat tebal atau tipis, bergelombang atau bergerigi. Dari setiap aspek ini membuat garis memiliki arti atau nuansa yang berbeda. Elemen garis ini sering digunakan dalam desain, seperti contoh dalam ilustrasi atau elemen grafis seperti tekstur dan pola. Garis juga umum digunakan dalam komposisi teks, di mana garis dapat menjadikan sebuah penekanan, membagi atau mengatur konten, atau bahkan membimbing pandangan dari para pembaca. Ketika kita membuat garis, kita harus memperhatikan hal-hal seperti ketebalan, warna, tekstur, dan gaya, karena perbedaan kecil ini akan memiliki arti yang berbeda-beda ketika digunakan. Atau mari kita perhatikan garis dalam teks yang hampir sering kita abaikan. Ketika kita bereksperimen dengan garis yang berbeda, ini dapat memberikan hasil yang sangat berbeda. Untuk elemen selanjutnya yaitu elemen bidang atau shape. Bidang adalah sebuah bentuk dua dimensi dengan batas yang dapat kita ketahui. Ini termasuk lingkaran, persegi, segitiga, dan sebagainya. Bidang terbagi ke dalam dua kategori yang berbeda. Yang pertama geometris, yang biasa, dan organik, di mana bidang lebih memiliki bentuk yang unik. Bidang ini adalah bagian penting dari menyampaikan ide secara visual, karena kita dapat memahami tanda-tanda jalan, simbol, dan bahkan seni abstrak, terutama karena bidang ini, karena shape. Bidang ini banyak kegunaannya dalam desain yang akan kita buat, misalnya dapat mengatur atau memisahkan konten, membuat ilustrasi sederhana, atau hanya untuk menambahkan pemanis dalam desain yang kita buat. Bidang ini sangat penting karena bidang merupakan dasar dari begitu banyak hal dalam desain. Maka belajarlah membuat bidang yang sederhana dalam desain-desain kita, karena kita akan sering menggunakan bidang ini dalam semua jenis project desain yang akan kita buat nantinya. Ketika shape atau bidang menjadi bentuk 3D di dalam desain, kita menyebutnya wujud. Wujud ini 3 dimensi yang ada di dunia nyata, atau dapat juga tersirat dengan menggunakan teknik light atau cahaya, teknik shadow atau bayangan, dan teknik perspektif untuk menciptakan ilusi yang lebih nyata. Dalam 2 dimensi, wujud akan membuat 2 dimensi ini menjadi lebih nyata. Tanpanya, sebuah bola yang memantul hanyalah sebuah lingkaran, atau sebuah bangunan 3D ini hanyalah serangkaian persegi panjang. Bahkan desain datar seperti ini, ketika menggunakan sedikit teknik, ini akan membuat wujud lebih nyata. Dalam komposisi desain biasa atau desain poster lah contohnya, tujuan wujud ini sama, tetapi pada skala yang lebih kecil. Contohnya, bayangan sederhana dapat menciptakan sebuah ilusi lapisan dalam sebuah teks, atau dapat juga memberikan kesan objek yang lebih nyata atau lebih real. Untuk elemen selanjutnya yaitu elemen tekstur. Tekstur ini adalah kualitas fisik atau bentuk yang nyata dari sebuah permukaan. Dalam desain,
Tekstur ini akan menambahkan sebuah kedalaman yang nyata pada gambar yang datar. Benda dapat terlihat lebih halus, kasar, keras, atau lembut, tergantung pada unsur-unsur yang kita mainkan. Tekstur ini juga bisa menjadi pilihan yang bagus untuk background desain kita, atau bisa juga digunakan dalam font dan icon. Tetapi, hindari menggunakan tekstur terlalu banyak dalam satu desain, karena itu akan terlihat menjadi terlalu berlebihan. Elemen selanjutnya, elemen terakhir, elemen balance atau keseimbangan. Keseimbangan ini adalah pemerataan bobot visual yang nantinya akan membuat desain kita enak untuk dilihat. Balance ini dapat dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk warna, ukuran, jumlah, dan space atau ruang. Elemen balance ini terdapat dua jenis. Yang pertama, desain simetris. Desain simetris ini adalah sama atau mirip di kedua sisi. Desain ini terasa seimbang karena kedua sisi sama secara efektif. Yang kedua yaitu desain asimetris. Desain asimetris ini berbeda di kedua sisi, tetapi pembagian bobot masih tetap merata. Komposisi tersebut seimbang karena menempatkan perhatian pada hal yang tepat. Jadi, kesimpulannya, dasar-dasar desain adalah semua gambaran besar dalam desain. Dalam kata lain, mempelajari untuk menghargai banyak detail-detail kecil yang menyusun setiap komposisi dalam suatu desain. Itu saja mungkin materi pengenalan desain yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada yang kurang mengerti silahkan ditanyakan di grup konten kreator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.